Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Finala Anggina dengan NIM 11820724461. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani atau Ottoman Mansur karena pernah menguasai sebagian wilayah Eropa, Asia hingga Afrika Utara. Mereka menjadi peradaban dunia dan Islam di abad ke-14. Menurut sejarah, orang-orang Utsmani berasal dari keturunan suku kabilah Turkmenistan pada abad ke-12. Mereka semulanya penggembara yang berpindah dari Kurdistan ke Anatolia, yang kelak menjadi negara Turki. Bangsa Utsmani yang dipimpin Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I pindah ke Anatolia menghindari serangan pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Mereka lalu menetap di kota Atalas sebelah timur Turki. Bangsa Utsmani memilih bergabung dengan dinasti Saljuk saat peperangan dengan Kekaisaran Romawi meletus. Dengan bantuan mereka, pasukan dinasti Saljuk memenangkan pertempuran. Sebagai hadiah, komandan dari pasukan itu memberi sebidang tanah di wilayah barat Anatolia, dekat perbatasan Romawi. Perang yang terus-menerus dari bangsa Mongol membuat dinasti Saljuk lemah. Pada 1300 Masehi, Sultan Alauddin II terbunuh dan dinasti itu berakhir. Utsman kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas wilayah itu. Sejak saat itu, kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Menurut Solin Imbar dalam buku Kerajaan Ottoman, struktur kekuasaan sebuah kerajaan Islam terkuat dalam sejarah. Awalnya kerajaan itu hanya memiliki wilayah yang kecil. Di masa kepemimpinannya, wilayah Utsmani yang kecil menjadi bertambah luas. Kekuasaan itu dinilai menggetarkan. Mulanya wilayah yang diduduki Utsman hanya difungsikan sebagai penyangga pembatas antara Bizantium dan Bani Saljuk, tulis Imbar. Kegemilangan Utsmani dalam memenangkan serangkaian pertempuran menarik perhatian suku-suku lain untuk mau bergabung. Selama masa pemerintahan Utsmani banyak fokus dalam politik perluasan wilayah. Strategi dasar yang dilakukannya juga sebagai pemimpin melakukan peperangan dan membentuk persekutuan politik. Hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara terjadi pada abad ke-16. Kala itu, orang-orang Turki sudah tercatat sebagai bagian dari para pedagang yang hadir di utara Pulau Sumatera. Hubungan antara Aceh dan Turki pada abad ke-16 rupanya tidak hanya sebatas hubungan perdagangan. Bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Malaka serta hadirnya ancaman Portugis di Selat Malaka, kerajaan Aceh tumbuh besar sebagai kekuatan politik dan perdagangan, melanjutkan kedudukan Pasai serta menggantikan posisi strategis Malaka. Rombongan dari Aceh pergi dengan kapal-kapal yang dipenuhi lada, yang merupakan hasil utama kerajaan itu. Namun, sampai di Istanbul mereka tak dapat langsung menemui Sultan Turki Utsmani disebabkan tak ada yang mengenal kerajaan mereka. Mereka berdiam di kota itu selama 1 atau 2 tahun dan terpaksa menjual sebagian besar lada mereka itu untuk hidup di negeri itu.